Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya diberikan sehat walafiat dalam ketaatan dan dalam berdakwah untuk mengajak umatnya ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Izin bertanya Buya tentang di luar tema, tentang adat istiadat yang setiap tahun di desa kami di desa saya kami rayakan gitu. Tentang adat pesta laut Buya, di situ ada ritual yang banyak sesajen dan kepala kerbau yang dibuang di dalam laut, yang mereka meyakini itu semua akan membuat hasil tangkapan ikan laut itu, tangkapan ikan itu akan lebih banyak lagi Buya. Dan kemudian setelah itu ada juga tradisi tanggap wayang kulit, sandiwara dan organ tunggal yang banyak mengeluarkan banyak dana dari kami. Saya ingin tanyakan Buya, apa hukumnya adat tersebut dan bagaimana dan apa pula hukum orang-orang yang mengikutinya Buya. Terima kasih penjelasannya Buya. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah intinya tentang acara tersebut. Perayaan atau apa tadi? Pesta laut. Nah ini, jika pesta laut nanti salah, maka semua yang mendukung pesta laut jadi salah. Dan yang mendukung biarpun dengan cara yang benar tetap salah. Apalagi dengan cara yang salah. Sekarang pesta lautnya itu. Kalau pesta laut kalau pesta laut itu artinya kita buat masakan ramai-ramai dimakan di laut, ngundang orang fakir, orang ini makan di laut, silaturahmi ya boleh-boleh aja. Namanya pesta di pinggir laut, tapi kalau punya makna keyakinan bahwasanya ada penguasa laut tentunya selain Allah yang diyakini, maka dikasih kerbau dan sebagainya, ini bisa masuk wilayah kesirikan, syirik, menyekutukan Allah. Tapi kalau hanya adat biasa nggak ngerti maksud, yang mubadir, bikin sop enak itu kepala. Ngapain harus dicempurin di sungai, di laut? Bawa aja ke pondok, nanti kalau nggak mau di pondok. Jadi itu biasanya atas dasar bukan karena keyakinan agama. Kalau agama tidak mengajarkan yang demikian itu, agama mengajarkan yang indah. Daripada kepala dibuang, lebih disoto, disop lebih enak. Dan tidak boleh kita melakukan mubadir yang semacam itu. Kalau hanya membuang saja tanpa keyakinan, babnya mubadir. Jadi kalau kita menyeburkan di laut tanpa keyakinan bahwasanya ada penguasa yang menjadi sebab kemenangan dan sebagainya, sebab banyaknya ikan, selagi tidak ada keyakinan namanya mubadir, haramnya haram mubadir. Tapi kalau sudah ada keyakinan yang disebutkan tadi, masuk wilayah menyekutukan Allah, syirik. Ada percaya kepada selain Allah yang akan memberikan rizki selain Allah. Itu bahaya sekali. Kemudian, kalau memang atas dasar keyakinan yang salah, pendukung acara apapun juga salah di situ. Dermanya juga salah. Maka yang perlu dirubah adalah dari asasnya tadi, agar pendukungnya jadi benar. Kalau di sini pesta laut karena pinggir laut. Ada di daerah-daerah, kita menemukan daerah Jawa Timur, ada namanya, dulu itu namanya kumpul orang di perempatan untuk istilahnya bersih deso. Membersihkan desa. Itu juga yang diundang mula-mula dari dulu, itu ceritanya yang kita dapat dari dulu adalah dukun-dukun yang membaca mantra-mantra itu, menyebut danyangan sana, penghuni ini, macam-macam pokoknya. Yang disebut adalah begitu. Dan dia paling fasih, kalau baca cepat banget. Saya pernah mendengar salah satu dari mereka, cepat banget dia. Sampai saya ngerti kalimatnya apa. Disebut dayangan ini wala. Nah, ini nggak benar. Tapi ulama itu dengan kelembutan adab akhlak mereka rubah. Dan kita juga menemukan perubahan itu, sehingga berkumpulnya orang-orang di perempatan itu sudah dirubah. Karena biasa bawa makanan di situ. Makanan tetap, bagaimana dianjurkan bawa makanan, tukar-menukar nanti. Kita saling bersedekah dan sebagainya. Cuman dukunnya sudah mati. Akhirnya di situ dari awal baca salat sama Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga doa itu masuk dengan doa
Sapu jagat. Jadi ini ya, tradisi ini kalau kita kembalikan gimana tradisi dulunya? Tradisi ini adalah tradisi syirik. Nah, setelah itu hanya berkumpul, setelah itu pulang membawa masing-masing. Jadi makanan tetangga dibawa. Tadi dibawa pulang rumah ada terjalin silaturahmi. Enggak ada istilah danyangan tadi apa mbah, tapi enggak ada lagi sudah kisah itu. Kita sudah berlalu. Namanya islamisasi budaya. Jadi bisa saja nanti dirubah perlahan. Kambing yang disop lalu minta kepada Allah, ya. Tidak ada keyakinan-keyakinan lain bisa saja. Tentunya nanti ya termasuk hiburan-hiburan yang haram jadi tiadakan. Contohnya Pak, majelis zikir, majelis salawat di sepanjang pantai Pantura mana itu? Wah, ajib. Kerbaunya mana? Yang banyak kepala kerbaunya. Kalau kepala kerbaunya 10 berarti kan 10 kerbau di sebelah. Tapi jangan diceburin dong. Nggak ada, jangan diceburin. Nggak boleh. Jadi seperti itu. Jadi kalau dengan keyakinan salah, kalau itu salah dengan keyakinan yang salah tadi, semua pendukung acara juga salah. Harapan kami ada dirubah dari pusatnya tadi. Tidak ada keyakinan semacam itu. Ahli iman, dakwah ke sana, mengajak, meyakini bahasanya yang memberi ikan adalah Allah, yang memberikan kekayaan adalah Allah. Nggak ada. Nyiror kidul, saya cari di itu nggak ada itu. Itu ada hayalan hamba-hamba Allah saja. Ada muncul di sini di Indonesia itu paling kaya hantu. Kaya hantu ada kuntilanak di Indonesia, gendruwo, wewe gombel, nyiplorong, semuanya ada di sini. Ada Indonesia kaya. Itu kan dari asyaitonu yajri ala bani Adam majrad dam. Setan itu ngikut jalan pikiranmu. Kalau anda di sebuah kampung bikin jin namanya baba-baba, nanti keluar jin baba-baba, hantu. Jadi ngikuti jalan pikiran manusia. Mungkin ada orang melihat di Laut Selatan ada perempuan naik kereta. Setan menjelma biar keluar dari iman kok. Kuasa yang menguasai Laut Selatan ya Allah. Dan saya melihat tulisan-tulisan di pantai Laut Selatan. Hati-hati pantai ganas, mintalah perlindungan dari Ratu Laut Selatan. Masih ada tulisannya. Coba saja di daerah Laut Selatan saya melihat, begini, jadi keyakinan. Baik, seperti itu ya. Yuk kita mengislamkan mereka. Kalau merubah langsung kadang-kadang berat. Tapi yuk, lumayan dana yang dikeluarkan kan besar katanya. Kalau berpengajian kan lumayan, makan enak lagi. Ya. Dan dekat kepada Allah, merubah satu suasana, keadaan yang semula penuh dengan syirkiyat, menjadi imaniyat. Itulah kehebatan para ulama dulu di saat dakwah di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab.